Jadi gue abis nonton lagi Whiplash. Gue gak cuma sekedar nonton film itu, tapi ternyata gue mengalami whiplash. Quick recap plot, film ini disutradarai oleh Damien Chazelle, menceritakan Andrew Neiman yang memiliki passion dan bermimpi untuk menjadi musisi drummer jazz terbaik. Lalu ia bertemu dengan seorang mentor, Terence Fletcher, yang juga bermimpi untuk menciptakan legenda baru musik jazz. Nah bagus dong ya, cocok nih berarti nih, dua ini nih. Tapi masalahnya dalam mengajar, Fletcher ini memilih jalan utilitarianisme, di mana fokus utama dia itu adalah tujuan akhir, tapi mengabaikan proses dan penderitaan individu. Yes. Then why the f*** didn't you say so? Untuk mencapai tujuannya itu, si Fletcher nih rela nih dia menggunakan metode yang brutal, menyakiti, bahkan menghancurkan mental para murid-muridnya. So you do know the difference. Bahkan Fletcher nih nggak segan nih untuk ngelempar kursi ke arah si Andrew waktu Andrew lagi latihan. Fletcher ini nggak cuma sekedar ngelempar kursi ke arah Andrew, dia juga manipulatif. Dia gali tuh trauma masa kecil Andrew, termasuk soal ibunya yang ninggalin dia. I don't know, she left when I was a baby. Lalu si Fletcher pakai informasi itu untuk ngancurin mental si Andrew. That you are a worthless, friendless, fat-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. Fletcher ngelakuin hal-hal itu bukan tanpa alasan. Dia percaya untuk menjadi yang terbaik dibutuhkan pengorbanan dan penderitaan. Fletcher ini juga nggak cuma sekali nih dia ngasih contoh seorang musisi jazz legendaris bernama Charlie Parker yang harus sampai dilempar simbal ke kepalanya oleh Joe Jones, seorang musisi jazz legendaris yang juga seorang mentor dari si Charlie Parker ini. Jujur, gue pribadi sering banget nih denger ungkapan-ungkapan kayak no pain no gain, terbentur. Bahkan di epilog stand up comedy spesial Panji Pragiwaksono, Keadaan Kahar, Bang Panji bilang, keris gak bisa ditempa cuma sekali. Karena di film Whiplash ini kita ditunjukkan, bahkan setelah semua perlakuan Fletcher itu ke Andrew, itu gak ngebuat Andrew nyerah. Sebaliknya, itu malah jadi bahan bakar buat dia berjuang sampai berdarah-darah. Literally. Dan di akhir film kita bisa lihat nih, baik Fletcher maupun Andrew, keduanya tersenyum. Andrew akhirnya mewujudkan mimpinya menjadi seorang drummer jazz terbaik di dunia. Dan Fletcher akhirnya berhasil menciptakan legenda baru di dalam dunia musik jazz. Tapi terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah kekerasan di lingkungan pendidikan itu efektif? Dulu gue pernah diceritain sama salah satu guru gue di sekolah. Jadi ceritanya beliau lagi ngajarin anaknya pelajaran gitulah di rumahnya. Nah anaknya ini katanya susah banget nih buat nangkep. Udah sampai diulang-ulang tetep aja tuh gak bisa ngerti. Sampai akhirnya digampar lah anaknya itu. Dan karena itu menurut kesaksian guru gue, secara tiba-tiba anaknya langsung bisa ngerti. Karena itu beliau langsung berhipotesa, terkadang kekerasan itu perlu dilakukan. Terus gue gimana? Apakah gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu? Oh tentu saja pernah Pak. Tapi kalau gue mungkin bukan secara fisik ya, tapi secara verbal. Dulu kejadiannya waktu gue masih SD di tempat les. Jadi dulu gue pernah les sempoa di salah satu tempat les yang katanya unggulan gitu. Karena dikenal menghasilkan keluarannya yang pinter-pinter gitu cuy. Tapi itu semua bisa dicapai karena tempat les ini mengadopsi metode abusive supervision. Waduh, apaan tuh bang? Standar dan ekspektasi yang tinggi, dan kalau gua nggak bisa ikutin standar itu, udah dah dibacotin abis, dipermaluin di depan orang-orang lain, bahwa kita tuh goblok. Nah di sini bedanya gua sama Andrew, gua malah ngedown. Bahkan setelah 14 tahun berlalu, setiap gua lewat tempat les itu, masih suka ke-trigger. Dan apakah gue jadi ahli sempoa?
Ya enggak juga, sebaliknya ada masanya gue malah mental blocking sama hal itu. Sebenarnya ini mirip banget nih sama yang disebut dalam psikologi namanya whiplash effect. Itu istilah buat ngejelasin kenapa dua orang bisa ngasih respon yang beda banget terhadap perlakuan kasar dari figur otoritas. Tapi kok yang sering muncul ke permukaan ini orang-orang yang katanya pernah melewati kekerasan dan trauma. Walaupun gak sedikit juga tuh yang gagal. Itu juga tuh yang coba disampaikan di film Whiplash ini, di mana ditunjukkan teman seangkatan Andrew, Sean Casey, yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi dan kecemasan. Yang diasumsikan adalah efek samping dari metode mengajar abusive supervision ini. Does the name Sean Casey mean anything to you? You know of his death? Last month he hanged himself in his apartment. Tapi gue ngelihat pola nih dari kesuksesan orang-orang yang survive dari kekerasan. Mereka bisa bertahan karena mereka melakukan yang mereka suka. Kayak kasusnya Andrew di film ini. Adegan meja makan di film ini itu juga menjadi key points, di mana dia merasa mimpinya itu diremehkan dibanding sepupu-sepupunya yang menjalani sesuatu yang dianggap lebih konvensional di sana. Terus ada kontras juga nih antara Andrew dan pacarnya. Andrew ini seorang pemimpi, pacaran sama wanita yang di film ini digambarkan dia nggak punya target gimana-gimana banget dalam hidupnya. Bahkan untuk milih jurusan aja dia nggak tahu. I don't have a major yet. But like, what do you want to study? I don't really know. I don't know yet. Alhasil cewek itu malah diputusin tuh sama si Andrew. This is why I don't think that we should be together. Karena menurutnya si cewek malah hanya akan dirugikan kalau masih mau pacaran sama si Andrew. Dan di sini cuman si Fletcher lah yang bisa ngelihat potensi besar itu di dalam diri Andrew. Di awal film, nih si Fletcher ini sebenarnya udah terpesona tuh sama bakat dan minat Andrew. Dan the whole movie adalah upaya manipulatif Fletcher untuk membentuk si Andrew. Dari mulai Fletcher bilang, "Not quite my tempo." Not quite my tempo. Padahal Andrew main oke-oke aja. Tragedi folder hilang, jadi Andrew yang harus ngegantiin jadi drummer pada saat itu. Termasuk waktu temannya si Andrew di band lamanya, Connelly, yang secara random direkrut Fletcher. Itu dilakuin Fletcher, nggak lebih dari upaya dia bikin si Andrew ini panas, supaya dia terdorong untuk lebih kerja keras lagi. Semua penderitaan, keringat, dan darah itu pada akhirnya dengan sukarela Andrew terima. Karena itulah passion dia. Dan by the way, secara etimologi, kata passion itu sendiri artinya menderita. Dan ini cocok banget sama yang namanya harmonious passion. Jadi seseorang yang menjalani sesuatu itu karena cinta, bukan karena suatu paksaan. Penelitian menunjukkan bahwa harmonious passion ini lebih efektif untuk mencapai hasil yang terbaik. Ini yang terjadi sama Andrew. Dia genuinely cinta sama musik jazz dan main drum. Karena dalam proses untuk mencapai kesuksesan, itu diperlukan pengorbanan dan perjuangan. Dan yang namanya lagi berjuang, itu udah pasti nggak enak. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, kita akan jadi lebih rela untuk ngelewatin semua penderitaan itu. Walaupun harus ketemu dengan orang kayak Fletcher ini. Cool. Nah, jadi balik lagi nih ke pertanyaan awal. Jawabannya ya nggak segampang itu ya. Tapi dari apa yang udah kita bahas sebelumnya, ada beberapa poin menarik nih. Kekerasan bisa jadi pemicu, tapi bukan solusi. Dan passion adalah bahan bakar yang sesungguhnya. Tapi ya itulah poin dari film Whiplash ini. Setelah gue selesai nonton, ada sesuatu yang gue bawa dari film ini. Sebuah pertanyaan besar, apakah kekerasan di dunia pendidikan itu efektif? Jadi gue abis gimana? Jadi gue abis